cek 1 2 3. Baik ya, untuk tadi lumayan gagal ya untuk kita mencoba untuk streaming ya. Mungkin trafficnya terlalu tinggi atau mungkin settingan teknisnya yang masih salah ya. Tapi tetap akan kita perbaiki ya. Tadi sih sebelum kita mencoba untuk streaming jam 4 ya, jam 3 nanti kita sempat mencoba dan ternyata berhasil ya. Tapi untuk jam seperti ini juga nih mungkin traffic terlalu tinggi, makanya susah ya. Oke. Untuk ini ya, untuk pembelajaran ya, masih sama-sama kita belajar. Oke, untuk di pertemuan kali ini kita akan coba membahas di pelajaran simulasi digital ya. Nah, untuk tadi khusus untuk kelas 10 saya mencoba sesuatu yang baru ya, mungkin tapi masih bingung dan sebagainya ya. Sebetulnya di materi atau pelaksanaannya tadi kan sebenarnya saya sudah membuat videonya ya. Ketika kalian mengikuti step-stepnya, otomatis sebenarnya sih bisa ya. Cuman mungkin masih bingung ya, jadi belum berhasil. Nah, oke. Untuk di pertemuan kali ini kita mencoba ini ya, kita membahas mengenai komputer ya, untuk dasar-dasar komputer. Nah, di SMA Kebun Jeruk ini kita akan belajar untuk semester ganjil kemarin kita sudah lumayan banyak ya membahas panjang lebar mengenai simulasi digital, apa saja yang ada di dalamnya ya. Nah, untuk semester genap ini nanti juga kita sebenarnya semoga diperbolehkan untuk tatap muka lagi dan bisa ini ya, bisa praktek lagi ya, supaya lebih lancar ya. Apalagi untuk yang jurusan akuntansi atau OTKP itu sangat dibutuhkan ya. Nanti untuk PKL di kelas 11 kalian akan dituntut supaya bisa menggunakan laptop ya dengan baik dan benar ya. Minimal bisa mengetikkan ya. Otomatis kalau untuk di kantor kan kalian harus komunikasi dengan laptop dan sebagainya ya. Nah, itu kan yang wajib dipelajari ya, seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, nanti juga mungkin kita akan belajar email ya. Nah, kalau sekarang kan semua surat-surat ya. Kalau dulu mungkin kita masih menggunakan surat-surat biasa, tapi untuk sekarang kan kita menggunakan email ya, electronic mail, jadi surat elektronik. Nah, nanti untuk ke kesempatan kedua atau semester 2 ini, semester genap, sesudah kita kan ada pelaksanaan pengambilan rapot di tanggal 15. Nah, jadi terhitung tanggal 16 nanti kita sudah di semester genap. Nah, untuk pertemuan kali ini, apa itu komputer ya? Nah, bisa kalian lihat ya di layar. Nah, komputer itu adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil dan mengelola data. Nah, ini ya. Jadi adalah sistem manipulasi informasi ya. Nah, jadi dimanipulasi dari teks ya, dari perintah menjadi sebuah informasi ya yang bisa disampaikan. Nah, nanti juga ada bahasa mesin, COBOL, CMD dan sebagainya, itu nanti untuk next ya. Nah, untuk awal kita dasar-dasar aja dulu mengenal komputer ya. Jangan sampai ketika kalian sekolah di SMK itu tidak pernah mengikuti praktek ya, maka akan rugi, karena ilmu ini adalah sangat penting ya, apalagi di era digital seperti saat ini. Komputer atau gadget sangat penting ya
hampir semua perangkat menggunakan ya untuk kecerdasan buatan ya. Contoh ya, mungkin kalian ketika melihat di jalan tol ya, kalau kalian dulu mungkin ya, ibu-ibu kalian atau saudara mungkin yang lahir di tahun 2000 ke atas ya, itu untuk sistem tol itu dulu masih menggunakan manual ya, masih ada orangnya. Nah, tapi untuk sekarang kalian mungkin bisa melihat hanya cuman tinggal satu atau dua. Nah, itu adalah merupakan kecerdasan buatan ya, sistem, dibuat sistem. Nah, ketika seseorang bisa atau mengerti mengenai sistem, nah, itu pekerjaan yang cukup menjanjikan ya untuk di era-era seperti saat ini ya. Maka untuk menunjang kedepannya ya, minimal kan ketika kalian ditanya di perusahaan ya, kamu bisa komputer nggak sih ya, gitu kan. Nah, ketika ditanya itu kan kita bisa menjawab, oh bisa pak, saya dulu pernah belajar Word, Excel, PowerPoint, seperti email. Nah, kan ketika kita memiliki basic atau memiliki pengalaman dalam bidang tersebut, maka kita sudah cukup yakin ya, oh ya saya bisa gitu kan. Tapi ketika kita di sekolah tidak pernah praktek dan sebagainya, nah ketika nanti di perusahaan dipertanyakan, kamu bisa untuk mengerjakan ini ya, untuk backup data sebagainya gitu ya. Sebenarnya kan pekerjaan menyalin data ya, ataupun di instansi biasanya keluar masuk invoice dan sebagainya, itu kan dilakukan dengan komputer ya, seperti catat ya, yang masuk berapa di input, yang keluar berapa. Nah, ketika kalian memiliki belum pernah sama sekali memegang komputer, ketika dihadapkan dengan pertanyaan tersebut, kalian pasti akan bingung. Wah, saya nggak tahu pak cara memakainya, cara menggunakannya gitu kan. Nah, itu kan akan membuat nilai minus ya, atau berkurang kalian ya. Nah, sebaliknya ketika kalian memiliki pengalaman dan kalian bisa, maka kalian akan diperhitungkan ya. Jadi di sini saya sedikit memberikan motivasi. Nah, ketika kita belajar bukan hanya untuk saat ini ya, tetapi kita melihat ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Mungkin kalau sekarang masih bisa santai-santai, nanti kalian mungkin bisa membuktikan sendiri ya, bagaimana perkembangan di dunia IT atau di komputer ini sangat cepat ya. Yang dulu di tol banyak orang, sekarang tinggal habis ya kan. Nah, begitu juga di pom ya, di pom bensin kan sekarang sudah sebagian ada yang menggunakan sistem cuman satu, jadi berbayar di depan, kita mengisi sendiri ya, seperti di luar negeri. Bahkan nanti mungkin sama sekali ya, orang-orang yang di bagian administrasi tersebut akan digantikan oleh sistem ya, itu. Maka ketika kalian tidak bisa bersaing ya agak susah gitu ya nanti ya. Nah, sekarang juga parkir di mall, di hotel ataupun di mana, itu kan sekarang juga posisi kita masuk disambut oleh sistem ya, selamat datang, itu biasanya kan kita tekan tombol itu langsung keluar stroke ya. Nah, itu kan menggantikan peran manusia di situ ya. Nah, tapi kan mungkin masih bisa dilihat ketika di pintu keluarnya kita masih dilayani oleh manusia ya. Jadi ketika kita mau keluar, kita memberikan stroke, bukti kita parkir, nah di situ masih ada orang. Nah, kemungkinan besar mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan sudah tidak ada ya. Nah, itulah PR. Nah, dalam artian teknologi ini tidak bisa dilawan ya, perkembangannya sangat cepat. Nah, ketika kalian belajar tidak sungguh-sungguh ya, nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ya, kenapa saya dulu nggak bisa belajar ini gitu kan. Nah, namanya belajar kita kan bukan hanya untuk pintar ya, akan tetapi kita bisa lah minimal, oh saya udah pernah, udah pede gitu ya belajar
bisa megang, kamu bisa ngeprint. Nah gitu kan, nanti kan untuk yang biasanya untuk PKL di perkantoran, kamu bisa ngeprint, tolong printin dong gitu kan, dari bosnya dan sebagainya gitu kan. Waduh, saya nggak bisa pak gitu kan. Nah di situ kan agak gimana gitu ya, masa sekolah 2 tahun nggak bisa ngeprint gitu kan. Itu bakal ada rasa melinder ya dan sebagainya gitu kan. Nah pasti orang perusahaan akan memberikan nilai ya, nilai yang kurang baik ya, ketika wah ternyata dia tidak bisa apa-apa gitu kan. Dan ya gitulah, agak makanya pentingnya untuk belajar itu untuk bekal di masa depan ya. Kalau sekarang belum mampu ya kita coba belajar gitu. Nah kembali lagi di komputer ya. Nah tadi fungsinya sudah tahu ya. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer juga mampu menyimpan, mengambil dan mengelola data. Nah, kayak tadi ya, menyimpan data. Contoh kayak tadi kita ambil kasus di tol ya. Di komputer itu mampu menyimpan ya transaksi. Jadi kan kalau kalian ke tol biasanya ya, naik kendaraan umum ataupun pribadi, nah kalian kan nge-tap ya, nge-tap saldonya sekian, terus berapa ribu sisanya perjalanannya. Nah itu kan artinya si komputer tersebut menyimpan data ya, menyimpan data yang akan diteruskan, biasanya terekam di chip ya. Untuk kalau bisa menggunakan e-money ataupun flash biasanya kan berkurang ya saldonya. Nah itu kan, nah berarti artinya komputer itu menyimpan dan mengambil. Nah itu ya, lalu ketika sudah diambil kan berarti kan ada sisanya biasanya kan ya, saldonya berapa, tinggal berapa. Nah itu artinya mengelola data. Nah di situ ya, jadi kita ambil contoh yang simpel seperti tadi ya. Jadi komputer itu mampu menyimpan, mengambil dan mengelola data. Nah biasanya untuk transaksi ya, untuk email ya, kalau email itu berarti kan surat menyurat yang secara resmi ya dilakukan ya. Ya contoh di perusahaan A ingin memesan suatu barang ke perusahaan B ya, maka secara akuntingnya atau standarnya itu harus kita membuat email ya. Contoh kita mungkin untuk praktisnya nanti kalian akan belajar di masing-masing kejuruan ya, seperti akuntansi ataupun di UTKP. Nah, kita apakah melakukan transaksi ya, email ke perusahaan B ya. Di sana ada stok barang atau ini gitu kan, kita menanyakan dulu. Nah terus dari perusahaan B pasti akan mengirimkan data dan penawarannya. Oh ya, ada harganya sekian. Itu nanti namanya penawaran ya. Nah, baru nanti akan dikalkulasi dan hitung budgetnya ataupun ongkos dan sebagainya ya kan. Di bagian akuntingnya mungkin akan menghitung. Nah nanti akan melakukan membalas surat lagi ya. Jadi antar perusahaan A dan B itu kan saling membalas ya. Itu adalah secara resmi ya. Makanya kan email itu adalah digunakan untuk kegiatan resmi ya. Jadi kalau dulu ya, zaman dulu mungkin masih kita megang surat ya, mungkin kalian belum ya, sebagian mungkin ada ya, kita bersurat ya dari, kalau dulu kan mungkin belum ada HP ya, adanya mungkin pager. Nah dulu kan mainnya kita surat-suratan ya, dari daerah A ke daerah B. Nah, untuk menanyakan kabar saja itu bisa menggunakan surat ya. Tapi kalau sekarang bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya kan. Nah kan, tapi beda ya antara WhatsApp dan email. Nah ketika WhatsApp itu menanyakan dalam keadaan biasa ya, antar teman, antar ya nggak formal lah jatuhnya ya. Tapi ketika menggunakan transaksi dengan email itu harus formal ya.
harus ditulis, dicantumkan alamatnya ke siapa, terus ditulis narasinya juga ya, pada yang terhormat perusahaan A atau perusahaan B gitu kan, ingin menanyakan bla 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 gitu ya. Mungkin kalian lebih paham lah ya daripada saya untuk masalah itu. Nah, juga bermain game ya. Kalian pasti di situasi seperti ini, di pandemi seperti ini, banyak ya yang bermain game. Nah, itu juga salah satu kemampuan komputer ya. Nah, tapi kalau sekarang kan mungkin kalian menggunakan game bisa di HP ya, jadi ataupun smartphone ya. Itu sebenarnya miniatur dari secara sistem ya ada ya, untuk penggunaannya itu ada, jadi mirip-mirip. Cuman kalau smartphone itu kan kita gunakan portable ya, bisa di mana saja. Nah, itulah perbedaannya. Dan menjelajahi web. Nah, ketika kalian ingin mengetahui suatu berita ya, ataupun suatu lokasi, liburan kemana gitu ya, nah kalian biasanya kan nanya ke Mbah Google atau Mbah YouTube ya. Nah, disitulah peran komputer adalah sebagai menjelajah web ya. Jadi ketika kita di Indonesia ingin mengetahui keadaan di luar negeri ya, di Eropa, di Afrika ataupun di mana, itu bisa menggunakan menjelajah web ya. Kita bisa dengan mesin pencari ini ya, untuk searching kita ingin mengetahui, maka tinggal tulis saja di Google ya, destinasi menarik di mana, di kota mana, Dubai atau di mana gitu ya. Itu untuk sekarang informasi sangat cepat ya, jadi tidak usah menunggu-nunggu, langsung real time dan saat itu juga. Nah, Anda juga dapat menggunakan untuk mengubah ataupun membuat spreadsheet ya. Nah, ini biasanya untuk spreadsheet itu berhubungan dengan AK ya, akuntansi. Nah, akan tetapi untuk spreadsheet ini adalah sebagai media penyimpan ya, penyimpanan ya. Mungkin kalian pernah ataupun kemarin kan ya sempat ujian dengan Google Form. Nah, proses perekaman data ya, perekaman data baik di jawaban, terus siapa yang mengerjakan, terus untuk kemarin juga pernah absensi dengan menggunakan foto ya. Nah, itu juga tersimpan di dalam satu file ya, spreadsheet. Nah, ada juga untuk melakukan presentasi ya. Contoh ketika kayak tadi ya, perusahaan A ingin memberikan penawaran ke perusahaan B. Nah, itu kan dilakukan dengan presentasi ya. Dan untuk mungkin ya nanti kalau mungkin situasi sudah memungkinkan ya, kita juga akan belajar untuk presentasi ya. Ya, walaupun mungkin kedepannya kan tidak ada yang tahu ya, siapa nanti kalian bisa menjadi pejabat dan sebagainya. Itu kan pasti hampir setiap waktu untuk pekerjaan pasti menggunakan presentasi ya. Dan bahkan membuat video ya. Nah, seperti yang saat ini ya. Tadi kita sempat live streaming, tapi mungkin settingannya ataupun di trafficnya yang lumayan tinggi, makanya kurang berhasil. Nah, salah satunya ya ini, sekarang saya sedang membuat video. Nah, itulah kegunaan dari komputer ya. Nah, sebenarnya banyak sekali ya, nanti akan kita bahas mengenai si ini ya. Nah, komputer itu terdiri dari dua ya, dari dua komponen. Yang pertama adalah komponen keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak ataupun software. Nah, seperti HP ya, kita bicara yang mudah, HP umum ya. Ketika mungkin kalian ketika HP rusak ya, dibawa ke counter. Nah, mungkin kan kalian sering tuh denger, Mas ini softwarenya rusak nih gitu ya, harus diinstal ulang gitu ya. Nah, apa sih perangkat lunak? Nah, itu
terus mungkin pernah jatuh dan sebagainya, mas ini hardware-nya kayaknya harus diganti gitu. Nah, kan bingung ya, apa itu software dan hardware. Nah, sebelum kita membahas tentang dua hal yang sama yang terdapat pada semua tipe komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah komponen-komponen yang memiliki struktur fisik seperti keyboard, mouse. Nah, itu adalah perangkat keras ya, dalam artian bisa dipegang ya. Keyboard kan bisa dipegang ya kan, nggak mungkin keyboard nggak bisa dipegang. Nah, itulah perbedaan antara perangkat keras ya. Nah, tadi pertama keyboard, yang kedua adalah mouse. Selain itu, perangkat keras juga mencakup semua komponen internal komputer yang dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi, nah ini motherboard ya. Ada banyak sekali di dalamnya ya. Mungkin nanti ya kita juga bakal coba selain software, kita juga nanti akan perkenalan dengan sistem namanya hardware ya. Ya, untuk sekilas info lah, biar ketika kalian nanti memiliki sebuah laptop ya, ditanya nggak bingung ya, ini apa sih, ini apain, nah, ya apa gitu. Nah, ini ya, ini adalah motherboard. Ini di sini banyak sekali ya. Nah, untuk kalian yang di jurusan AVI ya, kita untuk tahun ini guru-guru untuk AVI memberikan sedikit challenge atau tantangan ya, dan memberikan pembelajaran yang baru ya, baru untuk saat ini. Jadi kita ingin membuat seperti model mikrotik robotik ya, jadi robotik ya, mengarah ke robotik ya. Jadi kalian nanti yang jurusan AVI itu akan belajar bagaimana cara menginstal, bagaimana cara merakitnya dan sebagainya. Nah, itu nanti untuk kelas 2 mungkin ya. Kelas 1 pun nanti akan baru dikenalkan ya, perkenalan untuk hardware-nya ataupun software-nya. Nah, itu di situ kita ada banyak project ya. Di antaranya mungkin untuk awal itu kalian belajar bagaimana cara kerja traffic light ya, lampu merah, hijau, kuning. Nah, tuh. Jadi gimana sih itu lampu bangjo ya, merah, kuning, hijau biasanya itu bisa secara bergantian bisa nyala. Apakah ada orangnya yang mematikan kayak saklar kan? Ya, mungkin kalau kalian belum tahu ya, seperti mungkin apapun dalam artian ketika kalian tidak tahu kan, mungkin pikiran kalian mungkin ada orangnya gitu ya yang matiin kayak lampu aja, ada listriknya, ketika udah berapa detik dimatiin. Nah, itu kan nggak lucu juga ya ketika dibuat seperti itu ya, dalam artian masa sih per berapa menit orangnya datang terus matiin gitu kan, enggak. Jadi ini adalah sistem ini ya, otomatis ya, jadi otomatis. Nanti kalian akan, untuk yang AVI akan belajar mengenai mikrotik ya. Nah, di situ kalian akan menginstal dan banyak sekali. Nah, selain perangkat keras atau hardware, kalian juga belajar software. Software atau perangkat lunak adalah kelompok instruksi ataupun perintah yang menugaskan ataupun memberi perintah kepada perangkat keras tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Nah, contoh perangkat lunak seperti web browser, permainan, pengolahan kata, gambar, dan lain-lain. Nah, yang untuk saat ini ya, dalam artian lebih banyaknya kita memang praktek di softwarenya ya, software ketika seperti kita mau buat laporan itu kan menggunakan Microsoft Word ataupun Excel, itu adalah software ya, bukan hardware gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk browser kayak tadi ya, ketika kita ingin mengetahui suatu wilayah, kalian tinggal melakukan browsing di internet, tanya Mbak Google, Mbak YouTube. Nah,
otomatis kan semuanya bakal ada gitu. Nah itulah software ya. Jadi perangkat yang itu tidak mungkin bisa dipegang ya, karena dia soft ya. Nah, segala sesuatu yang Anda kerjakan di komputer bergantung pada perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sebagai contoh, saat ini Anda dapat melihat pelajaran di web browser, nah, itu adalah perangkat lunak, dan menggunakan mouse adalah perangkat keras. Nah, jadi antara perangkat lunak dan perangkat keras itu sangat sangat berhubungan ya, dalam artian ketika kalian melakukan browser ya, ataupun mencari sebuah informasi dengan Google. Nah, kalian tidak menggunakan mouse, kalian tidak menggunakan keyboard. Apakah mungkin ya? Ya, tapi sih sebenarnya mungkin ya. Tapi itu dengan teknologi yang seperti voice note ya. Kalau sekarang sih sebenarnya sudah ada ya untuk voice note ya, seperti untuk di Windows 10 sendiri sudah lumayan ada. Nah, maka tetapi ketika kita akan melakukan ini kan contoh ya, ini kan kursor ya, kursor ini bakal bergerak menuju si software ini kan ada penggeraknya ya, nggak mungkin dia bisa langsung ke sini. Nah, itu juga ini kan salah satunya adalah perintah dari si mouse ya. Nah, kalau kita menggunakan laptop ya berarti ini touchscreen ya di sini. Nah, makanya antara software dan hardware itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, untuk perangkat keras dan lunak. Nah, untuk perpindahan di halaman satu ke halaman lainnya juga sama ya. Ketika kita ini contoh kita sudah melakukan presentasi, ini kan namanya presentasi. Nah, kita pindah ke tab berikutnya ya. Nah, ini kita pengen mencoba mengedit ya. Nah, kalau saya mengedit di sini ya di Canva, itu otomatis walaupun kita tidak punya basic di Corel dan sebagainya, tapi sekarang sudah lumayan canggih ya. Jadi hampir semua bisa kita pergunakan dengan baik ya. Nah, tadi sudah. Saat Anda mempelajari tentang berbagai macam tipe komputer, tanyakan pada diri Anda tentang perbedaan-perbedaan dari segi perangkat keras. Nah, mungkin ketika nanti kalian praktek ya di lab, itu kan banyak sekali ya laptop. Nah, ketika kalian memiliki, pasti pernah bertanya dalam diri, ini segini banyaknya laptop itu sama apa enggak sih sebenarnya gitu kan, softwarenya sama enggak sih, terus hardwarenya sama enggak sih. Nah, harusnya di situ kalian harus memiliki rasa pengen tahu yang tinggi ya, karena kalian adalah sebagai pelajar, jadi harus dituntut supaya untuk pengen tahunya tinggi ya. Jadi harus kita latih rasa pengen tahu yang tinggi, itu harus kita latih agar supaya kita kritis ya. Kalau sudah kritis otomatis cerdas ya. Nah, itu ya. Terus apa saja macam-macam komputer. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai software dan hardware, nah apa saja sih macam-macam komputer. Nah, bagi mayoritas orang saat mendengar istilah komputer, maka mereka berpikir tentang komputer pribadi seperti desktop atau laptop. Nah, padahal komputer berwujud dalam banyak bentuk dan ukuran, serta melakukan banyak tugas yang berbeda-beda di kehidupan kita sehari. Saat Anda mengambil uang tunai pada mesin ATM, memindahkan barcode barang belanja di toko, ataupun menggunakan kalkulator, maka Anda juga menggunakan komputer untuk aktivitas tersebut. Nah, ya, jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan banyak ya yang tidak terasa sebenarnya kita sedang menggunakan komputer ya. Sebenarnya paling gampang ketika kalian menggunakan kalkulator ya untuk menghitung jumlah, menghitung uang, menghitung pengeluaran, menghitung hutang ya, itu kan menggunakan kalkulator ya.
Adapun ketika kita ke mesin ATM ya, itu kan juga menggunakan komputer ya. Komputer untuk apa sih ya? Kalau kalian mungkin bertanya, untuk di sistem ataupun di ATM itu menggunakan sistem apa itu ya? Itu adalah menggunakan Windows XP ya, tipe lama sebenarnya. Dalam artian tidak menggunakan terlalu kompleks ya, terlalu banyak perintah, cuman beberapa perintah ya, tapi bisa dihandle ya. Kalau apalagi kalau dengan komputer yang sekarang kan semakin canggih. Tapi untuk keperluan seperti itu kan, untuk keperluan dalam artian perintahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau kita pakai laptop ini kan, kita mau streaming, kita mau Facebook kan, mau TikTok, mau semuanya kan bisa dalam satu. Nah itu tergantung dari besar kecilnya hardware-nya ya. Kalau hardware-nya mendukung seperti main game itu akan sangat bagus. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjut di next pertemuan berikutnya. Nah, kalau kalian memiliki pertanyaan dan pengen sharing-sharing, silakan ya, bertanya di kolom komentar, nanti akan kita review juga. Nah mungkin untuk tugas ya, sementara saya sebenarnya pengennya ya seperti sistem yang terbaru ya. Dalam artian saya khawatir ketika kalian di rumah mengerjakan dengan satu perintah ya. Kalau kemarin kan saya menggunakan untuk media pembelajaran dengan Blogspot ya. Nah saya sebenarnya pengen untuk lebih bervariatif ya. Jadi seperti kayak tadi itu streaming dan sebagainya kan sebenarnya media yang banyak sekali media ya dalam melakukan pembelajaran ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.